Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan lalu kita bahas tentang al-bakhil, pilih ya, bulan lalu pilih ceke. Bulan kini kita masih membahas tentang akhlak-akhlak yang buruk ya, akhlak tercela, yaitu zul wajhain. Zul wajhain. Kalau ditulis dengan bahasa Indonesia tuh zul itu pakai D dan Z. Nyozal. Zul wajhain. Apa artinya zul wajhain? Bermuka dua. Ya. Jadi wajahin, wajah bermuka dua. Ya, itu yang kita bahas. Atau bermuka dua. Apa kau mau mukanya dua? Nah. Tadi sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau kata Rasul akan temukan manusia yang paling jahat di muka bumi ini. Paling jahat, paling keji perangainya. Siapa dia kata Rasul? Manusia berwajah dua, manusia bermuka dua. Datang pada satu golongan dengan wajah yang satu, lalu dia datang pada golongan yang lain dengan wajah yang lainnya pula. Ya, kalau di dunia sandiwara, ikulah aktornya. Ya, pandai bermain peran. Ya, kadangkala dia berperan orang baik-baik, kadangkala dia berperan orang jahat. Kalau dalam film biasa saja. Tapi kalau dalam dunia nyata orang bermuka dua, banyak peran yang dimainkan, ini bahaya. Bahayanya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi bisa bahaya untuk masyarakat banyak. Bahkan bahaya untuk keutuhan bangsa dan negara. Saya contohkan, nanti kita bahas. Ada kisah dari Hammad bin Salamah. Kata beliau, ada seseorang menjual budak. Ya, dulu ya, zaman dulu ada yang jual budak. Ketika budak ini akan dijual kepada seseorang, kata sepenjualnya, budak ini tidak punya kekurangan sama sekali, kecuali dia punya satu sifat, yaitu suka mengadu domba. Dia tidak punya sifat yang lain. Karajonyo elok, karajonyo rancak, pandai. Alun disuruh lapai, alun diteragahnya lawaranti. Tapi nyo suko adu domba atau suka memfitnah. Ya. Akhirnya transaksi jual beli, dibawalah budak ke pulang oleh seseorang. Tidak lama dia di rumah sang majikan, beberapa waktu kemudian muncullah sifat aslinya. Satu kali dia temui yang perempuan. Ya, bini yang juragan tadi. Bu, iya. Lai tahu ibu. Atuh, apa ko inyo lah main di luar. Nyo lah main mato jo padusi lain. Kalau ndak hati-hati bu, nyo tinggalnya ikut mah. Atau minimal
bini tua ko, ya tentulah jadi pilihan. Yo bini tua tapi pilihan kedua. Iyo tu kecik, bininya tadi tak percaya ibu. Ambo saksinya. Kalau mau tunjuan ke ibu, wah siapa dusi itu bu? Mungkin tak kaju ibu mungkin. Wah bantu itu tuh. Bagus kecik kamu. Ambo dek sayang jo ibu. Ibu tuan ambo, ibu juragan ambo. Ambo makonyo mangecian, ya supaya ibu nanti ndak diduokan di apa. Tu ba caranya? Ado caranya. Ba caranya. Beko tengah malam. Ya, ketika beliau lalu potong jangwitnya agak saketek bagian dalam je pisau. Nah, yo, jangwit dalam bagian ke dalam, potong siko. Ambil jangwitnya bagian ke dalam tu, ambil saketek itu untuk pakasiah lah silahnya. Supaya nak napak pun tak jadi babini dua, babini muda. Lah disampaikan ke ibuku lah yakin mana. Lalu di saat bersamaan lah sekali ke ibu yakinnya turik lah pak ko. Pak, yo, lay tahu pak. Atuh, orang rumah pak baniye membunuh pak. Tak mungkin dah. Ya, tak mungkin ya dah. Ambo tahu mana paknya. Iyo pak. Ambo pun tak menyangkul loh pak. Tak menyangkul loh ambo baniye buruknya ke pak dah. Tapi pak Allah ambo tak kajui lo tu. Ambo tak percaya ke cak pak kau. Kalau tak percaya pak buktikanlah. Nyolah berencana mah. Ya, nyolah berencana bunuh pak. Beko malam pak, cubalah. Cak icak lalok saya pak. Cak icak lalok apa? Beko pamonya sedang pak lalok, beko nyonyo baniye membunuh pak mah. Lah, singkat cerita Pak Ibu sekalian, kironya lah tak masuklah hasutan ke perempuan ko ke bininya masuklah ke laki-laki. Tengah malam nyo lalok di kamar nanapak ko cek-cak lalok nan ibu ko cek-cak lalok lah. Sama-sama cek-cak lalok. Lah dalam keadaan cek-cak lalok apa ko jagolah ibu ko nyo ambillah pisau nyo sedion tadi. Tentulah nyo intai janggui apa bagian ke dalam. Lah barunya kamu motong janggui, iyo maka apa ko nyorabui lah pisau ko de apa ko nyorabui pisau langsung nyo tusukan ke bininya, matilah bininya. Lah dalam sudah itu tahulah keluarga, ya lah mati bininya, tahulah keluarga bininya tadi dicarinya lah ko, kok sampai nyo bunuh ko bininya, nyo bunuh keluarga, nyo bunuh lah nan lakinya tadi. Mati laki bini. Katiko iko lah tahu lo datang lo keluarga anak niko nyo bunuh niko. Akhirnya saling bunuh membunuh. Dek ulah tadi. Tu bahayonyo. Ya. Adi masuk Nabi SAW banyak orang yang serupa itu tu. Orang-orang bamuko dua ko. Dan bamuko dua ko sifat orang munafik. Siapa di antara tokoh munafik yang paling terkenal? Abdullah bin Ubay. Itu tokoh munafik yang paling terkenal di Madinah. Abdullah bin Ubay. Di muka Nabi nyoba mani. Pokoknya baan tu nyoba ngece. Bakal sumpah demi Allah, pokoknya bah supaya yakin orang. Ya, tapi di belakang lain lo ceritanya. Itulah gambaran zul wajahain, bermuka dua. Lah, jadi jemaah rahimakumullah, kalau dibuat istilah lain, musang, tuh. Awak sangkonya musang, kiro bulunya disangko ayam, kironya musang. Lalu musang ko di kandang ayam. Kecek musang ko kayam sang, iyo awak kawan yo sang. Ayam awak kawan yo ayam kecek musang ko.
Bakok lain bantu ang. De bantu sen nan serupo iko nyoyam. Wak den ko kawan angkau. Bantu den ko dulu dan bantu angkau lu ko mah. Keceknya kayak. Atau baalai, boleh dan lalu dalam kandang ayam, lalu lasang. Katiko musang, katiko ayam lata kalau dikunyahnya dek musang. Nah itunya tuh. Ya, dikunyahnya. Anda apa ayo tuh. Ya. Maka Pak Ibu sekalian, supaya kita dulu terhindar dari penyakit ko, dari sifat buruk ko. Ciri-ciri orang bangun kedua. Ciri-cirinya awak calik dulu. 1. Kalau ada beko awak jangan capek ambil kesimpulan. Kau jalin nak ambo lo ko, kan itu. 1. Orang nan bangun kedua ko salah satu cirinya Pak Ibu sekalian, pertama terlalu baik kepada orang. Jangan capek nak menyimpulan dulu, bukan dijalehan. Terlalu baik, tapi sebenarnya palsu baiknya. Aspal. Elok benar. Bahkan Pak Ibu sekalian, saking eloknya salah awak elok je deknya. Ya, elok je tadi. Awak lah jale salah, elok je baru. Tak pernah awak salah deknya dah. Pokoknya asalnya mengecek je awak. Ibu ambo bu sebanyak ko orang di Padang Panjang dan serupa ibu ko nak ada. Cik ibunya. Kau hati-hati kalimat-kalimat bantu iko ko bu. Kalau ada kawan awak serupa itu, lah, ndak ada cacat awak di matanya dah. Ajo nak buat karajun, elok dinyo. Lah jale salah, elok je baru. Aku ciri-ciri ko, tapi jangan berkesimpulan langsung. Ambo lah elok ke orang tu bah tu. Aku kemu kedua, belum tentu. Tapi ko salah satu ciri. Karena orang muka dua ko memangnya usaha supaya orang nan nyodakei, awak nan nyodakei atau orang nan nyodakei supaya yakin inyolah kawan terbaik. Jadi terlampau elok istilahnya. Padahal awak kan disuruh babu elok. Tapi babu elok bukan berarti nan salah dikecian jo elok. Dan kurang awak kecian jo elok. Ko bu, ko pak, nyo jale salah. Onde kuah. Ku ibu ko. Kuah. Nyo jale salah. Nyo jale kurang. Tapi iko jo baru. Awak kan punya nurani lo ko. Awak kan punya penilaian. Jadi sekali-sekali nama ada di panciang ko ada awak curiga orang nama muka dua ko panciangnya. Wek nenggak salah-salah seketik lalu awak sikapnya. Kalau awak salah lalu nyo tetap je bentuk itu Pak Ibu sekalian. Ko ciri-ciri orang bermuka dua lah dapat tu. 1. Kemudian jemaah rahimakumullah, ciri-ciri orang bermuka dua ko adalah nyo suka memuji berlebih-lebihan. Memuji kawan ko kan boleh. Tapi kalau lebih-lebihan, hati-hati salah. Terlampau puji. Tiap sebantah memuji. Sabananya nanado dalam kepala tu. Ya? Ini memuji. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, nyo suka mempagunjangan orang di muka awak. Hati-hati. Awak berdua, lalu nan kawan nan nyo anggap awak dakik tadi Bapak Ibu sekalian, nyo pagunjangan orang di muka awak. Artinya di belakang orang. Beko di sisi yang lain, di saat yang lain awak bisa mencari tu. Basoboklah je orang nan dipagunjian ko, baru bah sikapnya. Paham makasihnya. Misal, Bu, iyo. Tu tu ibu tu ndak batu tu ibu. Ambo malih mencaliaknya tu mah. Perangai ibu itu tu. Li tahu ibu tu. Kan you cerita gawak tu. Beko basobok je ibu nan dicari ton tadi. Lah baru bah saya. Ila lamu ibu dak basobok je ibu kangen banai nur je ibu. Aku ibu nyelawa paluk lo je ibu ko leh ko kan.
Bentuk iyo mana? Itunya tuh. Jadi kalau ada orang nak bantu itu, Pak Ibu sekalian, hati-hati. Beko nyo perlakuan awak serupa itu. Ya, batu awaknya pagunjang ni mengko orang. Di mengko awaknya mani-mani, tapi di belakang awaknya pagunjang lain. Kenapa? Jadi kalau ada orang suka mempagunjingkan orang lain di mengko awak, itu patut dicurigai punya ciri-ciri orang bermuka dua. Awak patut dicurigai dulu, awak tak berkesimpulan langsung dah. Bila kesimpulan dapat dak awak, ketika orang nak pagunjang tu basuh di nyowe ko. Kalau baru bedanya sikapnya, berartilah jalesnya tu. Ya, baik. Kemudian yang berikut, ciri-ciri orang yang bermuka dua adalah untuk meyakinkan sesuatu, dia berani bersumpah dengan nama Allah. Hati-hati awak juga bersumpah-sumpah nama Allah. Ya, bila awak bersumpah nama Allah, tak boleh sembarang saja. Ada saatnya, ada tiba paralu. Misalnya di pengadilan. Ketika awak misalnya dikatakan, wahai bapak, wahai ibu, apakah anda akan mengatakan yang sebenarnya, yang anda saksikan, yang anda dengar, yang anda ketahui? Iya. Maka saat itu Pak Ibu sekalian boleh. Demi Allah saya bersumpah, saya akan mengatakan yang sejujur-jujurnya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan. Boleh. Tapi ada orang tiap soal tanya, sumpah-sumpah demi Allah kawak. Ku demi Allah ku pak ambo nang kamu pilih isu apa aja kau. Tak ada nan lain tu pak. Ya apa nang kamu pilih aja kau. Besok tiba lo orang cek lain kan, ala tiba lo mantan 300,000 tu alai. Ayo apa lo kamu pilih? Pi kabar-kabaran petang. Itu kan cerita di mungkoinyo saja itu. Indak ada bagaimana so nak kamu pilih tu apa? Tiba lo mantan cek lain 500 lo lain. Nanti 300 lo tinggal lo. Itu banyak besu tu. Makanya kecil ada patang bo besok jo seorang mantan ketua RT di Padang Panjang kok. Kecil beliau. Amun tak lo kenal mana, cuma nak mau cok singgah di situ. Belanja beliau wakadai. Kecil beliau kambo. Pak caknya kambo. Salamo pemilu awak rakyat ko masih jo piti memilih orang, maka jangan pernah berharap mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang mencintai rakyatnya, kecil beliau. Jadi kecil beliau, jangan disalahan wakil rakyat kalau tak mengurus awak, kecil beliau. Karena awak yang salah. Bantu pak camu. Baterimo je piti 300,000. Baterimo je piti 200. Baterimo piti 500. Kalau lata pilihnya, awak nak dipikir. Tentu indah kecil beliau. Tu alai pak. Tentu dipikir piti 300 nalah dia gian tadi. Itu aja. Memang faktanya bu banyak. Ya. Inilah. Ada dalam hal yang serupa kok banyak orang bamuko dua, bahkan mungkin bukan dua, ada 3 mukonya bagai, ampe mukonya bagai. Lebih parek kok daripada ni kecil Nabi. Nabi kecil muko 2 tadi, aku bisa jadi 3 ampe. Pandai mana? Ya. Jemaah rahimakumullah, apalagi ciri-cirinya orang kalau bermuka 2? Kalau nyoba sobok jawabnya pasang muka manis sekali. Padahal sebelumnya enggak. Tapi untuk meyakinkan awaknya cuba pasang muka mani. Nyo pasang muka mani kalau nyo mangecik elok-elok, mangecik santiang mana? Ya. Jadi orang-orang munafik semasa Rasul tu Abdullah bin Ubay yang Musawi tadi, Pak Ibu sekalian, itu yo sawana santiang mangecik. Lihai meyakinkan. Ya. Bahas supaya orang yakin dengan kalimat, dengan kata-katanya tu, Pak Ibu sekalian, pandai mananya tu. Ya, inilah jemaah rahimakumullah, di antara ciri-ciri orang bamuko 2. Cuba cek calik aku. Ada ndak rasa-rasanya sifat tu tak bawa-bawa dia awak? Ya, kalau ada di pilot. Ya, Balo masa tak boleh awak mangit bamuko mani, tak boleh awak bicara elok-elok? Boleh. Tapi apa yang jadi masalah?
bermuka manis dibuat-buat, bicara baik dibuat-buat, memuji dibuat-buat, lalu melakukan kebaikan dibuat-buat. Yang murni itu apa? Yang murni itu Pak Ibu sekalian, kalau nyawa sobok je orang bamuko mani, basobok je nan lain bamuko mani, di situ nyawa bamuko mani, berarti asli itu. Tapi kalau orang-orang tertentu saja Pak Ibu sekalian, maka ko ado baulang di balik batu. Ya. Nampak yang bedo lo bentuk tadi itu. Tambah celai tadi, musang babulu ayam. Ada lo cik lain piam-piam mirip jo. Musuh dalam salimui. Le tahu musuh dalam salimui? Kapindiang namanya. Mangguntiang dalam lipatan. Hampir sama. Aku tuh. Ikulah musuh yang berbahaya Pak Ibu sekalian. Dalam Islam, ikulah yang paling berbahaya kok. Makanya dalam Al-Quran banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi wa baca surah Al-Munafiqun. Kata Allah, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan. Jadi orang bermuka dua, orang munafik itu kagum orang dibuat. Kalau nyota agak dimungko seakan-akan dia pejuang Islam, tapi sesungguhnya dialah yang menghancurkan Islam. Bahkan kata Allah, jika mereka berkata engkau mendengarkan tutur katanya, yuk pandai mengecek, santiang mana. Itulah gambarannya Pak Ibu sekalian. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah musuh besar Islam. Kalau orang-orang musuh nyata misalnya orang kafir, jalehnya berlawanan jo awak, ya jalehnya ndak bakawan jo awak. Tapi kalau orang munafik dengan sifatnya adalah bermuka dua, ikulah yang paling berbahaya dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Barangkali itu saja Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi kita terhindar dari penyakit sifat nan buruk ko. Itu saja, kebenaran milik Allah, salah jo jangga pakaian kita manusia kepada Allah memohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.